فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian akhir dari penyebutan dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah. Dari kajian kita pada kitab Hajrul Mubtadi' dari karya tulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Pada pertemuan malam sebelumnya, ayat yang ketiga kita baca. Di antara 4 ayat yang penulis berjuga untuk menerangkan, membawakan. Kita baca pada ayat yang ke-113 dari surat Hud. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kama lakum min dunillahi min awliya tsumma la tansurun. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Niscaya kalian akan tersentuh oleh api neraka dan tidak ada bagi kalian selain Allah dari pembela serta kalian tidak tertolong. Kita membaca pada penyebutan ayat terakhir dari dalil berupa kitab. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala ar-rabi' yang keempat sekaligus yang terakhir. Wa minha qaulullahi ta'ala, di antara adalah perkataan Allah taala. Pada cetakan ini halaman 19 alinea terakhir. Perkataan Allah taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggal. Kita akan artikan, wahai Muhammad, engkau tidak akan menjumpai, engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang mana mereka beriman kepada Allah serta hari akhir, saling cinta mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu adalah yang memusuhi Allah, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Kita ulangi setelah pembacaan ayat. Arti terjemahan dari ayat ini, wahai Muhammad, engkau tidak akan menjumpai, tidak akan pernah menjumpai sekelompok kaum yang mana mereka cinta kepada Allah dan hari akhir, akan cinta mencintai kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hal ini tidak mungkin ada. Ketika dia cinta kepada Allah, dia tidak mungkin cinta kepada orang yang benci kepada Allah. Sekelompok kaum tersebut, ketika dia cinta kepada Rasulullah, dia tidak mungkin cinta kepada orang yang benci kepada Rasulullah. Artinya kecintaan tersebut dituding dusta. Cinta kepada orang yang memusuhi Allah, dia mengaku cinta kepada Allah. Kedustaan dia kepada Allah dusta. Meskipun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, serta keluarga mereka sendiri. Ayat ini terkandung di dalamnya tentang penafian dua kecintaan sekaligus yang saling bertolak belakang.
Kalau cinta kepada Allah pasti akan benci kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Kebalikannya, kalau cinta kepada orang yang memusuhi Allah, pasti dia akan benci kepada Allah. Kita baca tafsir dari ayat ini yang dinukilkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dari beberapa ulama tafsir. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala, berkata Imam Qurtubi, 4 ayat yang beliau bawakan beliau nukil dari 4 imam. Maksudnya dinukil dari 1 imam ya Qurtubi. Semoga Allah merahmatinya. Istadalla Malikun rahimahullahu ta'ala min hadhihi al-ayati ala mu'adatil qadariyah wa tarki mujalasatihim. Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Mengambil pendalilan dari ayat ini tentang memusuhi firqah qadariyah. Qadariyah dan ahlul bid'ah lainnya. Terkhususnya dengan sifat yang sama memusuhi Allah dan Rasulnya. Qadariyah nampak jelas sekali memusuhi Allah dan Rasulnya. Jahmiyah, Rafidah, Gulatus Sufiyah masuk di dalam ayat ini. Wa tarki mujalasatihim, serta meninggalkan untuk bermajelis dengan mereka. Al-Mujadilah surat Madaniyah. Walau konteks ayatnya turun kepada orang munafik. Perhatikan beliau bawakan kepada kita Imam Qurtubi bahwasanya ahlul bid'ah. Sampai di sini sebelum kita baca perkataan yang lainnya. Dari 4 ayat secara berurutan tidak duduk bersama mereka, berpaling dan meninggalkan mereka, tidak ada kecondongan hati. Kemudian yang ini mu'adah, dimusuhi, lengkap bentuk pemboikotan dari Al-Quranul Karim. Berpaling dari mereka, tidak duduk bersama mereka, jangan ada kecondongan hati kepada mereka. Tambahkan yang keempat yang baru kita selesai darinya, memusuhi. Ahlul bid'ah musuh. Karena mereka bukan awliya ar-Rahman, tapi mereka adalah awliya syaitan. Ahlul bid'ah bukan wali-wali ar-Rahman, tapi mereka adalah wali-wali syaitan. Corongnya iblis, ahlul bid'ah. Kata pada berikutnya, qala Ashhab bin Malik. Ini masih penukilan dari Imam Qurtubi. Setelah Imam Malik, beliau nukilkan dari Ashhab bin dari Malik juga. Qala Ashhab an Malik, masih Imam Malik, la tujalisil qadariyata wa adihim fillah. Kali ini bentuk perintah, kalau yang di atas bentuknya penyebutan dalil. Kali ini bentuknya perintah, satunya larangan, satunya perintah. Kata Imam Malik, janganlah duduk bersama kelompok qadariyah serta musuhilah mereka. Jangan duduk. Bahkan anjuran dari Imam Malik rahmatullahi alaihi, Imam Ahlu Sunnah, generasi ketiga ketika setelah Rasulullah, generasi kedua, sahabat tabi'in. Jangan duduk dengan qadariyah serta musuhilah mereka karena Allah. Musuhi mereka karena Allah, bukan karena urusan pribadi. Liqaulihi ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Berdasarkan perkataan Allah yang Maha Tinggi, engkau tidak akan dapati wahai Muhammad sekelompok kaum yang mana mereka beriman kepada Allah serta hari akhir, akan cinta mencintai kepada orang-orang yang
memusuhi Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasul. Muhadda, musyadda, waznan wa ma'na. Keras terhadap Allah, memusuhi Allah, membenci Allah. Perhatikan, penulis ingin ajarkan kepada kita, barakallahu fikum, dari ayat ini bahwasanya ahlul bid'ah musuhnya Allah. Ahlul bid'ah musuhnya Rasulullah. Anda sering mendengar tentang hadis al-haud. Dalam sahih kata Nabi SAW, ana faratukum alal haud. Aku mendahului kalian di telaga. Telaga Rasulullah SAW merupakan pemberian dari Allah kepada beliau. Tempatnya setelah penghitungan amalan sebelum sirat, sebelum jembatan, di tahapan-tahapan jenjang-jenjang hari kiamat. Kemudian datang kepada telaga tersebut umat beliau yang beliau tahu dari tanda-tanda pengaruh air wudhu di kehidupan dunia, di anggota wudhu mereka. Terlihat dari kejauhan bahwasanya ada sebagian orang yang memiliki bekas air wudhu, pengaruh air wudhu bercahaya. Namun ternyata diusir. Tidak bisa mendekat ke haud tersebut. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ya ummati, ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku. Ya, beliau tahu dari apa? Dari tanda-tanda pengaruh air wudhu bercahaya pada hari kiamat. Hanya saja mereka terusir. Tidak boleh mendekat ke haud tersebut. Dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguh kau tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelah engkau. Perbaharui dari perkara agama, perkara bid'ah. Mereka melakukan kebid'ahan, mereka diusir. Setelah beliau diberitakan bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan, akhirnya beliau tambah mendoakan kejelekan, suhkon liman baddala wa ghayyar. Sungguh semoga semakin jauh bagi orang yang mengganti dan merubah. Dari ayat ini penulis ingin tanggaskan kepada kita bahwasanya ahlul bid'ah adalah musuh Allah, musuh Rasulnya. Camkan baik-baik kan hal tersebut. Mereka bukan teman, mereka bukan kawan, mereka bukan sahabat. Mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, sekaligus musuh orang-orang yang beriman. Karena ayat ini memperbincangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qultu, kata Imam Qurtubi setelah menukil dari Imam Malik rahmatullahi alaihi, wa fi ma'na ahli al-qadari jami'u ahli adh-dhulmi wal 'udwan. Yang semakna dengan kelompok al-qadariyah adalah pelaku keboliman dan permusuhan. Beliau menukilkan dari Imam Malik hanya satu firqah terkhususkan dari ayat di atas. Tapi sudah katakan sendiri, yang Qurtubi sendiri mengatakan bahwasanya masuk di dalamnya juga yang semakna bahwasanya mereka adalah musuh Allah dalam hal ahlul bid'ah. Di ayat ini menerangkan tentang seperti inilah yang disikapi oleh orang-orang beriman kepada ahlul bid'ah. Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya. Kalau begitu dimusuhi. La ilaha illallah. Sampai setegas ini para ulama kita menerangkan. Begitulah cara menyikapi ahlul bidah. Bukan teman, bukan kawan, bukan sahabat, bukan karib, tapi musuh. Kemudian kalau kita menengok kembali ayat yang baru kita selesai dari ayat yang keempat yang beliau janjikan sendiri sampai Indonesia, Bakar Abi Zaid. Ayat yang keempat beliau jadikan sebagai ayat terakhir. Datang dalam bentuk pemberitaan. Dalam ilmu sastra bahasa Arab bahwasanya ketika ada banyak cara dari Allah, baik itu dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasulullah SAW untuk memberikan kita pembelajaran akan syariatnya. Terkadang datang dalam bentuk perintah, tapi terkadang perintah selalu dilanggar manusia. Terkadang datang dalam bentuk larangan pun sering diterjang manusia. Terkadang masih disepelekan. Perhatikan dua pihak yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim yang melanggar dua-duanya.
Ketika Allah perintahkan iblis alaihi laknatullah untuk sujud kepada Nabi Adam, dilanggar. Bentuknya larang. Nah, perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk menyentuh buah yang dilarang untuk sentuh di dalam surga, pun diterjang larangan tersebut. Makanya ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lebih tinggi tingkatan sastranya daripada larangan dan perintah, bentuknya berita. Pemberitaan. Makanya pembelajaran dari sini lebih tinggi. Kita dapati dari hal ini adalah pemberitaan yang bentuknya pembelajaran. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapati sekelompok kaum yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mau mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Ini bentuknya berita. Semakna dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar kepada umat manusia, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Bisa saja Allah datangkan dalam bentuk perintah. Bisa saja Allah datangkan dalam bentuk larangan. Seperti, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kepada kebaikan, cegahlah daripada kemungkaran. Namun ternyata sering ada yang melanggar. Selalu ada yang melanggar yang namanya perintah dan larangan. Makanya ketika datang dalam pembelajaran dalam bentuk pemberitaan, setiap orang beriman mau masuk dalam berita tersebut karena mereka sudah terbukti. Makanya datang dalam bentuk pemberitaan. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sudah terjadi. Makanya kita pun ingin masuk di antara mereka yang dipuji oleh Allah sebaik-baik umat tersebut. Seperti dalam ayat ini. Setiap orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ada hasrat untuk masuk di dalam sekelompok tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah maksud. Cinta kepada Allah dan Rasulnya serta memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Hal ini datang dalam bentuk pemberitaan. Kemudian yang kita ambil juga dari ayat ini, Allah datangkan dengan lafaz kaum tanpa alif lam. Artinya adalah kata umum. Lafaz kaum di sini bukan hanya terpaku pada sahabat saja. Bahkan secara umum, siapapun dia yang memiliki sifat beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian membenci dan memusuhi musuh Allah dan Rasulnya, dia termasuk dari sifat yang dimaksud di sini. Padahal bisa saja Allah sebutkan bahwasanya la tajidu. Al-qaum pakai alif lam. Tapi Allah sebutkan secara umum bahwasanya ini tidak terpaku pada satu tempat saja dan satu zaman saja. Bahkan dimanapun dan kapanpun orang tersebut per individu memiliki sifat yang sama disifati dalam ayat ini, dia termasuk kaum tersebut. Dia termasuk kaum. Ini terdapat motivasi baik itu umat terdahulu, umat sekarang yang kita mendengar ayat ini dibacakan, kemudian umat yang akan datang termotivasi untuk ikut serta masuk dalam sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka ini. Jadi kita semua terpacu untuk masuk dalam golongan kaum ini karena datang dengan lafaz umum. Berbeda dengan ayat semisal perkataan Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Telah pasti orang-orangnya adalah orang-orang yang telah mendahului dengan kebaikan dari kalangan muhajirin dan ansor. Makanya tidak bisa kita gapai apa yang mereka digapai. Hanya saja paling tidak mendekati. Tapi yang satu ini bisa. Masih ada kemungkinan. Yang penting bersifat dengan sifat yang sama. Dikarenakan datang dengan lafaz yang umum. Kaum artinya adalah tidak terpaku hanya pada satu tempat dan satu zaman saja. Kapanpun dan dimanapun seseorang bersifat dengan sifat ini, dengan catatan bahwasanya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya serta memusuhi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Mendapati apa yang Allah janjikan setelah ayat ini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka adalah orang-orang yang Allah catat keimanan bagi mereka. Mereka dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan demikian telah kita akhiri pembahasan tentang penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an. 4 ayat yang dijanjikan telah kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil penyebutan dalil-dalil dari sunnah nabawiyah. Insyaallah pada lain kesempatan.
Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.